Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eva. Di kesempatan kali ini kita akan lanjut untuk materi. Jadi kita harus tahu bagaimana prinsip-prinsip atau kebenaran-kebenaran untuk kita melakukan proses komunikasi tersebut. Kita masuk ke prinsip komunikasi yang pertama, yaitu adalah komunikasi adalah suatu proses simbolik. Jadi gambaran mudahnya komunikasi sebagai sebuah proses simbolik ini, manusia ini dalam melakukan suatu proses komunikasi atau melakukan suatu proses interaksi dengan satu manusia dengan manusia lainnya, kita menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Jadi lambang atau simbol ini adalah suatu sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan yang disepakati oleh kelompok-kelompok tertentu, meliputi kata-kata, meliputi pesan verbal, meliputi perilaku nonverbal. Jadi di dalam hal ini merupakan kesepakatan bersama dari simbol-simbol yang banyak beredar saat ini atau banyak digunakan oleh masyarakat pada saat ini untuk membantu proses komunikasi tersebut. Nah, biasanya ada beberapa sifat-sifat lambang. Lalu prinsip yang kedua, komunikasi dilihat sebagai perilaku yang memiliki potensi komunikasi. Maksud dari perilaku yang memiliki potensi komunikasi adalah biasanya komunikasi ini terjadi apabila seseorang memberikan makna terhadap perilaku orang lain atau dia memberikan respon dari perilakunya sendiri. Biasanya setiap manusia memiliki potensi untuk menafsirkan keilmuan atau apa yang dilakukan berdasarkan kegiatan komunikasi manusia lainnya. Misalnya untuk contoh yang memberikan potensi komunikasi, misalnya seseorang sedang tersenyum atau seseorang sedang cemberut. Biasanya dengan memberikan tanda-tanda tersebut, orang-orang lain akan dengan mudah memahami bahwa situasi hati dari seseorang yang sedang cemberut maupun sedang marah tersebut kondisinya memang sesuai dengan apa yang ditafsirkan. Jadi orang yang sedang sedih maupun sedang marah tersebut tidak perlu mengutarakan secara langsung kepada orang lain. Dia hanya akan memberikan tanda-tanda bagaimana perasaan yang sedang dirasakan saat ini. Lalu untuk yang selanjutnya, prinsip yang ketiga, untuk prinsip komunikasi yang memiliki dimensi isi maupun dimensi hubungan, biasanya dimensi isi akan menunjukkan suatu muatan atau menunjukkan suatu isi dari komunikasi, sedangkan dimensi biasanya berkaitan dengan menunjukkan bahwa bagaimana cara mengatakan dan bagaimana mengisyaratkannya. Jadi hubungan dari para peserta komunikasi ini, bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Jadi peran keduanya akan sangat berpengaruh. Contoh untuk prinsip yang ketiga ini, biasanya kita mendengar kalimat, "Ih, kamu jahat." Nah, apabila kata ini disebutkan dengan memberikan penekanan atau diucapkan secara keras, sudah bisa dipastikan orang yang mendengar kata "ih, kamu jahat" akan beranggapan bahwa orang tersebut sedang merasa sakit hati dengan orang yang dijadikan lawan bicaranya. Tapi kalau kata ini diucapkan atau kalimat ini diucapkan dengan bahasa yang biasa saja, penafsirannya akan berbeda juga. Jadi tergantung dari bagaimana nada atau penekanan dari kalimat-kalimat yang akan kita ucapkan kepada orang lain. Biasanya ketika seseorang mengucapkan dengan nada datar atau ekspresi kaku, kalimatnya bisa dimaknai sebagai ungkapan kesaksian. Tapi kalau kalimat ini tadi diucapkan dengan
keras atau dengan membentak, berarti sudah bisa dipastikan maksud tujuan dari sang pemberi pesan adalah dia memang benar-benar sedang sakit hati dengan orang lain. Untuk prinsip komunikasi yang keempat, jadi komunikasi ini berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan atau kegiatan komunikasi ini bisa saja terjadi karena sesuatu yang tidak sengaja. Jadi komunikasi ini dilakukan oleh manusia dari sesuatu yang tidak disengaja hingga ada kesadaran atau rencana untuk melakukan kegiatan komunikasi tersebut. Kesadaran dalam melakukan suatu proses komunikasi ini akan lebih tinggi jika berkomunikasi dengan situasi-situasi khusus. Sebagai contoh, ketika kita sedang bercakapan dengan orang lain atau kita sedang melakukan suatu kegiatan komunikasi dengan orang lain yang baru dikenal, tentu saja akan berbeda dengan kita melakukan suatu kegiatan komunikasi dengan orang-orang yang sudah lama kita kenal. Jadi cara berkomunikasinya, cara menyampaikan apa yang akan ditanyakan kepada orang-orang yang baru ditemui dengan orang-orang yang sudah lama atau sering kita temui, tata caranya dan proses komunikasinya itu akan berbeda. Nah, akan tetapi bisa juga kegiatan komunikasi ini dilakukan dengan kesadaran yang lebih tinggi dengan teman-teman yang sudah rutin bertemu atau sudah akrab. Sedangkan untuk prinsip komunikasi yang kelima, jadi proses komunikasi ini akan terjadi di dalam suatu konteks ruang dan waktu. Jadi proses komunikasi yang dikirim oleh pihak komunikan, baik secara verbal maupun secara nonverbal, disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu akan dikirimkan atau target market maupun target sasaran penerima informasi maupun penerima pesannya itu siapa, lalu kapan kegiatan komunikasi itu berlangsung. Jadi seseorang yang berkomunikasi akan menimbulkan makna-makna tertentu, sedangkan makna tersebut akan saling berhubungan dengan konteks ruang dan waktu sesuai dengan psikologis sang penerima pesannya. Sebagai contoh, komunikasi yang berhubungan dengan ruang dan waktu biasanya dianggap kurang sopan apabila menemui seseorang yang lebih tua atau disegani oleh kita, tapi kita menggunakan pakaian-pakaian yang hanya dengan kaos oblong misalnya, atau bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, otomatis bahasa maupun cara penyampaiannya juga akan kita sesuaikan dengan berkomunikasi dengan orang tua. Berbeda dengan saat kita berkomunikasi dengan teman kita atau adik kita, bahasa maupun cara penyampaiannya juga akan mengikuti bagaimana sasaran dari penerima pesan atau sasaran dari penerima informasi tersebut itu harus kita pikirkan. Untuk prinsip komunikasi yang keenam, jadi komunikasi ini melibatkan prediksi peserta komunikasi. Jadi ketika orang-orang berkomunikasi, mereka akan meramaikan efek pelaku dari kegiatan komunikasi itu sendiri, yang artinya orang-orang akan memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan atau bagaimana seseorang tersebut akan merespon. Prediksi ini tidak selalu disadari dan seiring kegiatan tersebut berlangsung, kegiatan komunikasinya akan berlangsung dengan cepat dan akan memprediksi perilaku konsumen orang lain berdasarkan peran sosialnya. Contohnya, saat Anda mengetahui bagaimana tata krama dalam berbahasa, terutama saat kita berbahasa dengan orang tua atau orang yang kita hormati, biasanya kita akan menggunakan sapaan atau menggunakan strategi-strategi tertentu supaya
isi pesan yang kita sampaikan ini bisa dipahami oleh orang-orang tua ataupun orang-orang yang sudah umurnya jauh dari kita. Nah, untuk prinsip komunikasi yang ketujuh, komunikasi itu bersifat sistematik. Jadi komunikasi juga menyadari suatu sistem dari unsur-unsurnya. Setidaknya ada 2 sistem dasar yang berorientasi dalam setiap proses kegiatan komunikasi, yaitu sistem internal maupun sistem eksternalnya. Biasanya untuk sistem eksternal dan internal ini akan selalu berkaitan. Untuk sistem internal adalah seluruh sistem nilai yang dibawa oleh seseorang individu tersebut ketika ia berpartisipasi dalam kegiatan komunikasi yang kerap melalui sosialisasi sebelumnya. Jadi untuk sistem internal ini akan selalu berkaitan dengan kelompok-kelompok tertentu. Misalnya anggota keluarga atau kelompok keluarga, atau kelompok suatu suku, atau kelompok suatu lembaga pendidikan maupun keorganisasian lainnya. Sedangkan untuk sistem eksternal, dia terdiri dari unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu tersebut, bisa berupa kata-kata yang dipilih apakah sesuai atau tidak. Bisa dipahami untuk sistem yang eksternal ini akan selalu berkaitan dengan lingkungan di mana kita akan melakukan suatu kegiatan komunikasi tersebut. Jadi kalau internal tadi lebih kepada subjek yang melakukan suatu kegiatan komunikasi, kalau faktor eksternalnya dia akan lebih ke faktor lingkungan dari sasaran sang penerima pesan maupun sang pemberi pesan berasalnya dari lingkungan yang bagaimana. Prinsip komunikasi yang ke-8 semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif kegiatan komunikasi tersebut. Jadi dalam hal ini jika terdapat 2 orang sedang melakukan suatu kegiatan komunikasi berdasarkan atau berasal dari suku yang sama, pendidikan atau latar belakang background yang sama, maka kecenderungan kedua belah pihak ini akan memiliki bahan atau topik pembicaraan selama kegiatan komunikasi ini dengan sesuai dengan apa yang saling mereka pikirkan. Jadi apa yang disampaikan oleh sang penerima pesan ini, ide gagasannya akan mudah dipahami oleh sang penerima pesannya karena pengaruh dari beberapa faktor tadi, seperti yang sudah saya sebutkan, masalah kesamaan pemahaman, latar belakang pendidikan yang sama, atau berasal dari suatu daerah atau suku-suku yang sama. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerahnya atau menggunakan bahasa yang dipahami oleh suku-suku tersebut. Nah, biasanya komunikasi efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang pemberi pesan. Jadi proses feedback atau proses kegiatan komunikasi ini berlangsung dengan sesuai apa yang diharapkan oleh para peserta dari kegiatan komunikasi tersebut. Untuk prinsip komunikasi yang ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Jadi dalam proses komunikasi ini, proses komunikasinya bersifat sikular, atau dalam artinya tidak berlangsung satu arah. Jadi yang namanya suatu kegiatan komunikasi atau suatu proses komunikasi ini harus melibatkan kedua belah pihak. Jadi tidak hanya satu arah. Jadi proses komunikasi ini akan membutuhkan suatu respon atau feedback dari sang penerima pesannya, bagaimana menanggapi isi pesan atau isi informasi yang disampaikan oleh sang pemberi pesan. Jadi memberikan respon timbal balik
apa yang dikatakan oleh sang pemberi pesan dijawab, lalu proses tersebut terjadi secara repeat atau terjadi secara berulang-ulang. Lalu untuk prinsip yang ke-10, komunikasi bersifat prosedural atau dinamis dan transaksional. Jadi konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah suatu proses, sesuatu yang dinamis dan transaksional ini ada proses yang saling memberi dan saling menerima. Memberi dan menerima ini dalam hal informasi di antara kedua belah pihak yang sedang melakukan suatu kegiatan komunikasi. Jadi selain terjadi sebuah feedback, juga terjadi penerimaan informasi atau mendapatkan informasi dari sang pemberi pesan kepada sang penerima pesan. Untuk prinsip yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible, biasanya setiap orang yang sedang melakukan kegiatan komunikasi atau sedang melakukan suatu proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa. Terdapat beberapa efek yang akan ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan atau pesan yang disampaikan. Lalu proses komunikasi ini tidak dapat ditarik kembali. Jadi apa yang sudah kita katakan kepada orang lain tidak bisa kita tarik kembali kata-kata yang sudah kita ucapkan. Atau isi informasinya ini biasanya harus kita pikirkan terlebih dahulu apakah isi pesannya menyinggung sang penerima atau tidak. Apakah isi pesannya akan menyakiti sang penerima atau tidak. Atau akan mudah dipahami oleh sang penerima atau tidak. Jadi harus dipikirkan terlebih dahulu saat kita akan melakukan suatu kegiatan penyampaian pesan kepada orang lain. Lalu untuk prinsip yang terakhir, prinsip ke-12, jadi komunikasi bukan obat mujarab untuk menyelesaikan berbagai masalah. Bagaimana maksud dalam pernyataan ini? Jadi dalam pernyataan di atas dapat diartikan bahwa suatu proses komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi banyak persoalan atau banyak terjadi sebuah konflik antar manusia yang disebabkan oleh permasalahan komunikasi atau miskomunikasi. Namun komunikasi yang dilakukan ini bukan ibaratnya salah satu faktor penyelesaian apabila kegiatan komunikasi ini terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Jadi kita mungkin bisa mencarikan solusi-solusi lain atau bisa mencarikan penyelesaian-penyelesaian lain kalau memang tidak bisa diselesaikan secara proses komunikasi secara langsung. Kita bisa menyelesaikan dengan bantuan orang lain atau bantuan orang ketiga untuk membantu menyelesaikan permasalahan komunikasi yang sedang terjadi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Mungkin itu adalah materi singkat dari saya terkait prinsip-prinsip komunikasi atau bagaimana landasan-landasan dalam kita melakukan suatu kegiatan komunikasi. Sampai bertemu lagi di video materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.